Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Albert Panama dari Universitas Indonesia sebagai Ketua Tim. Dan di sini saya bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Marta Peskila dari Universitas Indonesia sebagai anggota tim. Di sini kami akan mempresentasikan esai kami yang bertema inovasi dan optimasi generasi muda dalam mengembangkan sumber daya selama masa pandemi, dan subtema yang kami pilih yaitu kesehatan. Tunggu apa lagi? Yuk langsung kita simak videonya. Judul yang akan kami bawa pada esai kali ini adalah mengolah sampah plastik dari sumber daya yang tak terpakai menjadi APD dalam usaha memerangi pandemi COVID-19. Pada presentasi kali ini akan ada beberapa hal yang kami bahas, yaitu yang pertama adalah latar belakang, yaitu alasan mengapa kami memilih untuk mengajukan ide ini. Yang kedua adalah inovasi atau nilai keterbaruan apa yang kami ajukan. Dan yang ketiga adalah metodologi, yaitu langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk merealisasikan ide ini. Dan yang keempat adalah peran generasi muda serta manfaat apa yang dapat kita peroleh dalam mewujudkan ide ini. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu alasan mengapa kami memilih untuk mengolah sampah plastik menjadi APD. Yang pertama adalah keberadaan sampah plastik itu sendiri yang sangat melimpah di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dari Sustainable Waste Indonesia, Indonesia memiliki 1,3 juta ton sampah plastik yang tidak terkelola, bahkan mengakibatkan kerusakan dalam berbagai ekosistem. Oleh karena itu diperlukan langkah konkret untuk mengurangi jumlah sampah plastik di Indonesia sehingga tidak mengakibatkan kerusakan yang lebih lanjut. Selain dari banyaknya sampah yang terdapat di Indonesia, saat ini Indonesia juga sedang diterpa oleh pandemi COVID-19. Nah, setiap harinya kasus COVID-19 di Indonesia itu semakin meningkat. Dengan meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, maka akan diiringi dengan meningkatnya kebutuhan alat-alat medis yang berupa alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri sendiri itu sangat berguna untuk mencegah resiko terpaparnya virus COVID-19. Nah, kemudian apa inovasi dan keterbaruan? Nah, inovasinya adalah mengolah sampah plastik menjadi bahan baku APD. Sampah plastik jadi APD. Apakah bisa? Jawabannya bisa. Nah, jadi begini, bahan dasar untuk membuat APD itu ialah polyester atau polyethylene terephthalate atau kita biasa sebut PET. Nah, bahan PET ini ternyata banyak ditemukan dalam botol kemasan. Nah, menurut penelitian yang telah dilakukan Institut Teknologi 10 November, dalam jurnal teknik lingkungan, disebutkan bahwa bahan PET ternyata sudah terbukti dapat diolah menjadi media filtrasi dengan efisiensi removal yang cukup baik, sekitar 23%. Dalam mengolah sampah plastik menjadi bahan baku APD diperlukan 8 langkah atau yang bisa kita kelompokkan menjadi 2 langkah besar, yaitu persiapan bahan baku dan yang kedua adalah pengolahan bahan. Nah, sebelum memulai proses pengolahan, kita memerlukan bahan baku yang dalam keadaan siap produksi. Oleh karena itu, kami harus mengolah sampah plastik yang awalnya adalah sampah menjadi bahan baku atau bahan yang siap untuk diproduksi. Oleh karena itu, diperlukan beberapa tahapan, seperti yang pertama adalah pemilahan, yang kedua adalah pengumpulan sampah yang sudah tersortir dalam sampah plastik, dan yang ketiga adalah pembersihan untuk mensterilisasi sampah dari kotoran-kotoran yang sebelumnya menempel, dan yang selanjutnya adalah pemotongan, di mana pemotongan ini bertujuan untuk membentuk sampah plastik menjadi serpihan plastik. Nah, serpihan ini akan membuat proses pengerjaan pencetakan menjadi lebih mudah, di mana plastik akan dipanaskan atau dilelehkan hingga nanti dicetak dalam bentuk lembaran bahan non-woven. Nah, bahan non-woven ini adalah hasil olahan dari sampah plastik itu sendiri yang kemudian akan dikompositkan dengan bahan film, di mana bahan film ini menjadi bahan utama pembuatan APD dan yang menyebabkan APD dapat kedap virus, kedap udara, kedap air, dan yang lainnya. Nah, dalam proses komposit ini kami akan menggunakan metode ultrasonic welding, yaitu mengeluarkan
gelombang dengan frekuensi yang sangat tinggi sehingga menghasilkan gelombang panas yang pada akhirnya akan membuat kedua bahan lumer dan menyatu dengan sendirinya. Setelah proses komposit selesai, kita akan berlanjut ke tahap finishing, di mana setelah tahap finishing selesai, proses pengolahan akan berakhir dan bahan siap digunakan untuk diolah menjadi APD. Peran generasi muda dan dampak jika gagasan ini dilaksanakan. Generasi muda sebagai generasi penggerak dan kelompok orang yang menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Selain itu, generasi muda harus mampu menciptakan inovasi dari sampah yang anggap negatif. Nah, esai yang kami buat merupakan salah satu contoh dari inovasi dan optimasi generasi muda dalam memberikan ide dari sumber daya yang tidak terpakai, yaitu dari sampah plastik, menjadi alat pelindung diri yang sangat dibutuhkan saat ini. Apabila hal ini terlaksana, maka terdapat manfaatnya, yaitu membantu menyelesaikan pencemaran lingkungan, membantu memenuhi kebutuhan APD, dan tentunya ramah lingkungan. Maka kesimpulannya, apabila hal ini dapat dilaksanakan, dapat diimplementasikan, maka kita dapat menghasilkan alternatif bahan baku APD yang murah, efektif, dan ramah lingkungan. Tentunya untuk mengimplementasikan dibutuhkan banyak faktor pendukung, salah satunya itu dari pemerintah. Diperlukan regulasi dan pendanaan agar ide ini dapat benar-benar dilaksanakan. Selain itu juga dibutuhkan kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda sebagai generasi penerus bangsa, tentunya lebih memahami tentang kesehatan dan mendorong semua masyarakat agar lebih memperhatikan lagi kesehatan mereka. Berikut adalah literatur referensi yang kami gunakan dalam pembuatan esai ini. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.